Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kesayangan Anda, Kreasindo Production TV. Dan seperti biasa, tayangan di sini adalah masih terkait olahraga. Dan untuk kali ini lebih spesifik ke sepak bola. Seperti kita tahu, sahabat sepak bola Indonesia, bahwa Gorontalo baru-baru ini melangsungkan kongres dan memilih kepengurusan. Dari kepengurusan yang baru ini ada sosok yang menjadi teman bincang saya siang ini atau saat ini, yaitu Bung Bobi, sehari-hari sebagai reporter RRI dan menjadi ketua komite media Asosiasi PSSI Provinsi Gorontalo. Oke, Assalamualaikum Bung Bobi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Afen. Ya, jadi kita bincang-bincang ringan ini. Ya, kita tahu kongres sudah selesai, kepengurusan tinggal menunggu pelantikan. Nah, sekarang kalau melihat hasil yang dicapai oleh Asprop, kita mengirimkan 3 wakil di kelompok umur, yaitu U15, U17, dan juga di sepak bola putri. Ya. Sementara di Liga 3-nya ada Persidago yang sempat sampai di babak 16 besar. Nah, mungkin Bobi, karena di media mungkin ada catatan-catatan terhadap tim-tim Gorontalo yang ikut di sini. Iya. Yang pertama saya ingin menanggapi dulu yang sepak bola putri kita ya. Ya, yang ikut juga di Piala Pertiwi ya. Ini capaian yang luar biasa sampai meskipun belum berhasil melaju ke babak selanjutnya, tetapi ini merupakan laga perdana bagi tim kita ya, karena mereka sudah membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. Alhamdulillah ya, mereka bisa mengimbangi permainan dari tim-tim Pulau Jawa. Ini luar biasa untuk putri. Nah, kemudian saya potong sedikit untuk putri. Kalau informasi yang saya tahu sempat mengalahkan Nusa Tenggara Barat 5-0 dan menahan imbang Jogja ya. Menahan imbang Jogja, hanya membuat mereka gagal kalah dari favorit juara, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur dari Malang ya. Ya, yang diwakili oleh Arema Malang, karena di situ ada beberapa tim nasional. Pemain timnas juga. Ya, cuma sayang Arema atau Jatim kandas di tangan Tolikara kalau tidak salah, wakil dari Papua di babak semifinal. Ya, kemudian di sektor putra ini di usia 15 tahun ya. 15 tahun ini sempat membuat kita tegang juga ya Bung Afen ya. Karena masuk di 16 besar. 16 besar luar biasa. Ya, hampir masuk di 8 besar ya. Ya, tapi ya memang namanya sepak bola ya, kita tahu persis ini adalah bukan keberuntungan ya, tapi sudah begitu pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin tahun ini belum waktunya ya, buat untuk Bolehuto FC. Tapi ini sudah prestasi yang luar biasa Bung Afen. Di tingkat nasional ini 16 besar luar biasa. Luar biasa karena mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat. Dan terakhir mereka di babak 16 juga hanya kalah dari Yogyakarta. Ya, dengan Jogja juga ya. Walaupun sebenarnya pertandingan itu sudah 0-0 babak pertama. Di babak kedua mereka mungkin udah mulai kelelahan atau konsentrasinya hilang, bisa kalah 0-2. Nah, itulah ini juga menjadi harus tugas berat kita ya. Kita sebagai di pengurus Asprof PSSI, agar kedepannya ini benar-benar atlet-atlet kita ini dibina tentunya di daerah, dan juga tentunya butuh atlet-atlet yang berkualitas. Nah, alhamdulillah kita nanti akan memprogramkan untuk tahun 2022 ini akan ada lagi Liga 3 ya. Nah, ini kapan akan dilaksanakan Bung Ape? Jadi kalau Asprop sendiri setelah pelantikan rencana tanggal 5 nanti di Iladia, Kota Gorontalo, ini juga saya selaku dari Asprop lewat kesempatan ini menyampaikan terima kasih untuk Pak Wali Kota membantu memfasilitasi acara pelantikan pengurus Asprop pada tanggal 5 nanti. Terkait dengan program, jadi mengacu hasil yang dicapai tahun ini kan kita berhasil meloloskan 4 tim totalnya ke nasional. Dan bahkan Persidago tinggal 1 langkah ke Liga 2 terhenti. Ini perlu peningkatan lagi kualitas kompetisi.
Jadi alhamdulillah kompetisi di Gorontalo khususnya di Liga 3 boleh kita berbangga diri, dan kompetisi ini pertama dimulai dan paling lama habis. Karena diikuti oleh 24 tim yang dimainkan dengan setengah kompetisi. Jadi semua tim ketemu dan sehingga itu terjadi waktu yang panjang. Dan ini 3 bulan ya Pak ya? Ya, kurang lebih 3 bulan. Dan ini jadi satu modal buat juara Gorontalo punya ketahanan fisik, dan itu terbukti. Persidago tidak ada materi bintang, bisa sampai 16. Pemain lokal semua kan? Bahkan yang sensasional Bung Bobi, ini Persidago punya prestasi 29 kali bermain. Dari babak pengisian di Gorontalo sampai tingkat nasional, 29 kali bermain, hanya sekali kalah. Wih, luar biasa ya. Hanya sekali kalah. Tidak gampang itu Bang Kapten. Cuma sayangnya kalahnya di ujung. Tinggal selangkah ke Liga 2, harus mengakui keunggulan Mataram Utama yang akhirnya masuk semifinal Liga 3. Ini juga bisa menjadi faktor mungkin ketahanan fisik atau kelelahan atau bagaimana? Menurut pengamatan Bung Apten selama ini. Kalau saya melihatnya mungkin ritme permainan mereka berpadat ya? Bukan. Jadi di dalam sepak bola itu sebenarnya kita juga harus melihat ritme, mengatur ritme pemain sampai dia target pertandingan yang ingin kita capai yang mana. Kalau ujungnya kita ingin sukses, jadi kita harus atur ritmenya. Nah mungkin bagi amatan saya, karena Persidago ini belum merasa kalah, sehingga ritmenya pas, grafiknya menurun pas di puncak. Ya. Harusnya kalau saya mungkin di pengisian grup ketika sudah pasti lolos, ya mungkin bermain santai, cadangan yang main, simpan dulu yang inti supaya tim dia merasa kalah. Jadi ini butuh strategi juga sebenarnya. Ya harus. Jadi tinggal bagaimana pintar-pintar tim mengaturnya untuk kepentingan hasil akhir. Nah, Pak Bung Apten, kalau melihat sekarang di Gorontalo kan untuk sepak bola ini cukup banyak peminatnya ya. Tapi ya udah ya di pengurusan yang baru ini tentunya ini kompetisinya akan dipadatkan lagi. Nah, harusnya ini ada event tambahan seperti itu. Ya, intinya begini, karena di kepengurusan yang baru ini Bung Bobi kan boleh dibilang dimotori oleh yang muda-muda, kemudian juga beberapa entrepreneur, entertainment yang bekerja bergabung, dan kebetulan mereka mulai terjun ke sepak bola. Jadi kita harus mengacu bahwa ke depan sepak bola itu tidak pure olahraga lagi, harus dipadukan dengan unsur hiburan. Jadi ya Asprop akan berusaha untuk Gorontalo menjadi olahraga sepak bola adalah olahraga sportainment, jadi olahraga hiburan. Bisa masuk di industri juga? Bisa, kita usahakan pelan-pelan. Makanya kenapa kita mengangkat Bobi dan teman-teman ini di media? Karena kita ingin menguatkan media Asprop. Kita ingin media sosial yang dimiliki oleh Asprop, baik itu YouTube, Facebook, dan Instagram ini diaktifkan, dan juga media-media lain yang kita akan rangkul bersama-sama bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Asprop. Ya, artinya banyak tugas ya, pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh pengurus yang baru ini. Karena kemarin-kemarin kita lihat ya bukan juga bilang kevakuman ya. Ya mungkin bagaimana pelaksananya programnya. Nah, tentunya ini menjadi tugas baru lagi dari Asprop untuk bagaimana menggairahkan kembali cabang olahraga sepak bola ini. Cuma yang pasti memang olahraga sepak bola ini kan unik. Banyak penggemar, tapi perlu biaya besar. Nah, khusus kita di Gorontalo memang keluhan tim-tim yang ada di Gorontalo terkait pembiayaan. Karena kita kalau mengacu seperti Liga 3 kemarin, babak nasional semuanya dimainkan di luar Gorontalo, dan ongkos terbesar adalah ongkos tiket pesawat. Jadi ke depan tim-tim harus melakukan strategi bisnis. Ya, bagaimana kompetisi di Gorontalo walaupun kecil-kecil sponsornya, tapi ramai. Jadi di sini lewat kesempatan ini juga kita bisa himbau teman-teman para pengusaha yang perlu sosialisasi produknya lewat olahraga sepak bola bisa. Jadi, atau kalau bisa perlu mereka membentuk satu klub baru juga. Ya bisa lebih juga. Bagus lagi, bisa juga lebih bagus lagi.
Dan insya Allah program dari Asprov khususnya Liga 3, jadi gongnya menjadi kekuatan sepak bola, menggairahkan sepak bola Gorontalo itu dari Liga 3. Karena kita tidak memiliki tim-tim yang berlaga di Liga 2 dan Liga 1. Ya. Jadi insya Allah tahun ini Liga 3-nya akan lebih ramai. Mungkin pesertanya akan lebih banyak. Dan kita berharap lapangan itu, stadion itu kan besar, luas, kosong. Nah, ini bisa dimanfaatkan, ditempatkan e-board dari sponsor. Bahkan kita akan melakukan tayangan langsung di channel kita dan bisa disupport oleh para pengusaha yang berminat membantu kelancaran kegiatan olahraga sepak bola. Ya kalau kita lihat juga saat ini sebenarnya kita punya potensi banyak ya sepak bola. Saat ini ada beberapa atlet yang bermain di tingkat nasional, di Liga 1 lagi. Ya, kemudian juga ada kita punya di PSSI. Nah, ya, jadi sebenarnya dari sisi SDM, Gorontalo sangat kuat, talent sangat kuat, karena Ripaldi Bauo, terus Tanto, Tutun namanya. Nah, ini kan bintang-bintang Gorontalo yang asli hasil dari kompetisi Gorontalo. Tim Gorontalo sekarang bermain di tingkat nasional. Ada satu nama lagi Bung Bobi yang belum terlalu terkenal, namanya Aksal. Dia bermain di Delta Sidoarjo dan ikut membantu Delta Sidoarjo tahun ini promosi ke Liga 2. Ini kan luar biasa. Ada beberapa pemain Gorontalo yang bermain di luar Gorontalo dan memiliki prestasi. Ya, ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Nanti di kedepannya lagi ini ada lagi yang menyusul ya, Firman Utina lagi. Betul, Firman Utina. Kita berharap seperti tadi disinggung Putri insya Allah ada 2 atau 3 pemain. Ada yang sudah masuk list didominasikan untuk ke tim nasional Putri. Jadi ada kapten, kalau tidak salah satunya adalah kapten ke-11-nya Gorut, kemudian ada strikernya, ada beberapa lah, kita tunggu saja. Cuma memang kalau sisi putranya, kekurangan tim putra kita rata-rata tim talent scouting itu melihat dari sisi postur tubuh. Kita orang Gorontalo kecil-kecil pemain bolanya. Masih kecil-kecil. Belum 170. Standarnya idealnya di tim nasional itu seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Jadi ya teman-teman semua jangan lupa Anda like dan subscribe biar Anda bisa tahu perkembangan sepak bola Gorontalo maupun sepak bola nasional di channel ini. Dukung Kreasindo Production TV. Oke, Bung Bob, kita lanjut. Liga 3 sekarang udah mau masuk final. Jadi finalnya itu rencana besok antara Putra Delta Sidoarjo dengan Karo United. Jadi pertemuan Jawa Timur melawan Sumatera Utara. Karo United dari Medan dan Putra Delta dari Jawa Timur. Kalau catatan saya menarik dari kedua tim ini dua tim ini terutama Putra Delta itu di tingkat Asprov bahkan dia hanya masuk 8 besar. Tapi akhirnya malah dia masuk final Liga 3 dan lolos Liga 2. Nah, ini kalau saya melihatnya ini kehebatan mereka mengatur ritme yang seperti saya bilang itu. Jadi dia atur di mana dia harus menang, di mana dia harus mati-matian, dia atur sehingga dia bisa sampai ke puncak. Ya, kalau melihat juga dari kualitas pemain ini hampir sama. Iya, kita lihat juga di Persidago ini strikernya cukup tajam karena dari hasil penyisihan itu ya termasuk banyak gol yang diceritakan. Jujur khusus Persidago ini ada 2 pemain yang menjadi incaran, ada beberapa teman di Jawa mengontak saya. Jadi ada beberapa pemain yang dianggap menonjol. Coba sayang usia sudah lewat ya. Sudah lewat. Tapi ya salah satu yang sangat potensial yang disukai banyak klub itu adalah penjaga gawang. Ternyata setelah saya telusuri penjaga gawang ini dari Gorut ya. Penjaga gawang Persidago. Ya mudah-mudahan ya kedepannya tahun 2023 nanti ada keterwakilan dari Gorontalo masuk di Liga 2. Ya mudah-mudahan kompetisi PSSI-nya belum dirubah-rubah. Masih seperti sekarang karena kompetisi di tengah pandemi ini sangat menolong buat kita di daerah. Karena
juara di provinsi langsung ke nasional. Mudah-mudahan ini dipertahankan oleh PSSI. Ya, itu lagi ya. Karena kalau ke depan berubah, juara Gorontalo lagi lawan Rayon se-Sulawesi. Ya, seperti sebelumnya seperti kan. sebelumnya, itu memerlukan ongkos yang lebih besar. Kalau seperti tahun ini sangat baik, insya Allah PSSI juga mendengar ini dan menonton, ya skema yang sudah bagus saat ini bisa dipertahankan karena menolong tim-tim yang karena juga akan memudahkan daerah. Hanya cukup sekali terbang dari Gorontalo ke tempat tuan rumah langsung ke nasional. Ya, langsung nasional berkompetisi di situ yang panjang mungkin 2-3 minggu. Kalau bertahan terus bisa sebulan udah sampai Liga 2. Iya. Kalau kemarin-kemarin regulasinya masih putar zona daerah, masih berputar lagi zona wilayah Sulawesi, provinsi, terus terakhir baru masuk ke nasional. Seperti Crazindo sendiri sempat juara Gorontalo berhadapan sesama juara Sulawesi, baru itu masuk ke tingkat nasional di Malang. Ya, yang pastinya kita sebagai pengurus yang baru ini yang diberi kepercayaan dipimpin oleh Alhamdulillah Hambalia. Ya, betul. Ya, ini alhamdulillah ketua kita ini energik. Nah, jiwa olahraga juga nih Pak. Mantan pemain Persigo. Jadi luar biasa. Jadi sosok ketua kita saat ini adalah mantan pemain sepak bola, sehingga minimal dia tahu betul apa yang harus dia lakukan untuk sepak bola, punya pengalaman. Ya, kalau kita lihat juga dari struktur kepengurusannya di anggota Exco juga ya orang-orang berpengalaman di sepak bola. Alhamdulillah ya semua teman-teman yang selama ini terjun membina sepak bola semuanya terlibat. Nah, inilah harusnya seperti begitu Bung Apen ya. Ketika kita ingin membangkitkan suatu organisasi, ya memang harus orang-orang berpengalaman di dalam, orang yang tahu ahlinya seperti itu. Oke, jadi insya Allah ke depan dengan kepengurusan yang baru ini Gorontalo bisa melahirkan pemain sepak bola nasional dan tim-tim tangguh yang bisa bersaing ke Liga 2 entah Liga 1 yang akan datang. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini. Jadi Bobby ini hari-hari sebagai reporter olahraga di RRI Gorontalo di seksi pemberitaan, dan sekarang tahu sedikit perkembangan olahraga ya. Jadi olahraga beliau yang sangat tahu, dan kita harapkan kehadiran beliau di Asprov bisa membantu mendorong informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait kegiatan Asosiasi Provinsi Gorontalo. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan dan lain tamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, support terus channel kebanggaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.